sejak dulu itu ada dilema bagaimana agar orang ngeritik itu tidak dipanggil polisi, karena sejak zaman Pak JK aktif di Wapres, masih menjadi Wapres, kritik juga berseliweran. Dan beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Bagaimana caranya mengkritik agar tidak dipanggil oleh polisi? Tentu banyak ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Kita juga tidak bisa dong menghalangi orang mau melapor. Melapor itu kan hak rakyat, bukan pemerintah yang melaporkan. Kalau ada orang kritis dilaporkan ke polisi, lalu polisi memanggil, itu kan yang melapor itu punya hak. Kemudian polisi punya kewajiban kalau ada laporan didalami, kan tinggal itu aja. Seperti dikeluhkan oleh Pak Twik atau siapa saja, ini tentu menjadi bagian dari upaya kita semua. Bahkan juga keluarga Pak JK melapor ke polisi. Siapa itu? Ferdinand Hutahayan. Itu dilaporkan ke polisi karena nyebut Daplin sebagai otak di sebuah fenomena politik. Tulisan-tulisan yang mereka buat, tulisan tersebut mengganggu martabat kami, saya dan keluarga. Nama itu adalah kata pengganti yang saya pilih untuk menggantikan tokoh-tokoh atau orang-orang yang akan bermain politik. Nah, di zaman Pak JK tuh kita masih ingat ada misalnya Sarasen, ada Muslim Cyber Army, ada Piungan yang hampir setiap hari itu nyerang pemerintah gitu. Seperti yang kita tahu, dignity atau martabat itu adalah esensi paling dalam hak asasi manusia. Jadi sebagai warga negara Indonesia, saya berhak untuk melaporkan hal-hal yang mengganggu hak asasi saya dan keluarga. Siapa orang itu Bang? Tokoh-tokoh itu siapa Bang kalau menurut Bang Ferdinand? Justru ini masih belum teridentifikasi secara matang, makanya saya menggunakan kata pengganti ya. Kalau saya sebutkan saya salah. Kan ada di zaman Pak JK juga, ketika mau ditindak orang ribut, ketika tidak ditindak juga orang ribut. Inilah demokrasi. Oleh sebab itu pemerintah mengambil hal-hal yang sifatnya kritik saja, yang kritik kita masukkan. Bahkan juga keluarga Pak JK melapor ke polisi. Siapa itu? Ferdinand Hutahayan. Itu dilaporkan ke polisi karena nyebut Daplin sebagai otak di sebuah fenomena politik. Ferdinand Hutahayan, ada Rusdi Kamri. Apabila masyarakat ingin mengkritik, perlu mempelajari secara seksama, membaca sebaik-baiknya. Ferdinand Hutahayan, ada Rusdi Kamri, itu dilaporkan ke polisi. Itu kan keluarganya Pak JK juga. Calon wali kota Makassar juga dilaporkan oleh keluarganya Pak JK ke polisi. Tidak apa-apa melapor. Nanti polisi lalu melihat apakah ada unsur kriminalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD langsung merespons pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala terkait pengkritisi pemerintah tanpa harus dipanggili polisi. Menurut Mahfud, pelaporan tersebut merupakan hak dari warga negara dan tak bisa dihalangi pemerintah. Kita juga tidak bisa dong menghalangi orang mau melapor. Melapor itu kan hak rakyat, bukan pemerintah yang melaporkan. Kalau ada orang kritis dilaporkan ke polisi, lalu polisi memanggil. Ucapnya dalam video yang dikutip pada Senin, 15 Februari 2021. Itu kan yang melapor punya hak. Kemudian polisi punya kewajiban kalau ada laporan didalami, katanya. Menurut dia, bahwa derasnya kritik terhadap pemerintah juga pernah dirasakan JK saat dirinya masih menjabat sebagai wakil presiden. Namun, ia mengatakan bahwa saat ini pemerintah merasa dilema menyikapi para kritikus. Sejak zaman Pak JK aktif di Wapres, masih menjadi Wapres, kritik juga berseliweran dan pemerintah dihadapkan pada dilema. Kalau ditindak dibilang diskriminatif, kalau tidak ditindak itu menjadi liar, ujarnya. Kemudian ia juga mengungkapkan bagaimana derasnya kritikan pada era Jokowi JK yang dikenal dengan sebutan Sarasen maupun Muslim Cyber Army. Karena itu ia meyakini kepada JK jika saat itu pula pemerintah merasa bimbang karena takut salah langkah ketika harus menghadapi para pengkritik.
Sambungnya, Mahfud pun mengatakan bahwa pemerintah lebih memilih untuk mengantongi segala kritik untuk bisa dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan. Silahkan kritik karena pemerintahan yang sehat. Pemerintahan demokrasi yang sehat itu memang terbuka terhadap kritik. Oleh sebab itu, Presiden menyatakan silahkan kritik kalau memang diperlukan perbaikan bagi pemerintahan, katanya. Diketahui sebelumnya, JK membicarakan soal demokrasi di Indonesia pada masa ini. Menurut JK, perlu adanya keseimbangan dalam menjalankan demokrasi. Salah satunya ialah dengan hadirnya kritik. Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaannya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan silahkan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita, kata JK saat mengisi acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan PKS DPR RI secara daring pada Jumat 12 Februari. Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis atau SUDRA, Fadli Harahap menilai, pernyataan mantan Ketua Umum Partai Golkar itu terlalu naif, seakan-akan tidak pernah merasa berkuasa. Terkesan lugu pernyataan Pak JK ini, seperti tidak pernah berkuasa dan menangkap aktivis, kata Fadli saat dihubungi pada Minggu 14 Februari 2021. Analis politik asal UIN Jakarta itu pun membeberkan sejumlah data penangkapan aktivis saat JK menjabat Wakil Presiden mendampingi Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dia menyebutkan sejumlah nama seperti Iwayan Suwardana alias Gendo, aktivis mahasiswa dari Bali, dan 2 aktivis mahasiswa berasal dari Jakarta, yakni Bayi Harkat Firdaus alias Jondai dan Fatrur Rahman alias Paung. Fadli menganggap bahwa para aktivis tersebut karena aktivitasnya mengkritik penguasa saat itu harus mendekam dan merasakan dinginnya sel jeruji besi. Pada awal pemerintahan SBY JK, teman-teman aktivis banyak yang ditangkap karena kritis terhadap pemerintah dengan dakwaan pasal karet. Mungkin bisa dicek kok jejak digitalnya, ada di bah Google. Jadi benar juga kata Pak SBY, kritik seperti obat. Pahit tapi bisa cegah penyakit. Waktu itu Pak SBY dan JK mungkin merasakan pahit getirnya, maka sekarang beliau-beliau bilang gitu, ujarnya. Terbaru, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia atau DMI itu juga tak lupa pernah memolisikan orang diduga mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan dengan tuduhan dugaan pencemaran nama baik. Kendati demikian, Fadli berharap kepada penguasa saat ini, yakni Presiden Jokowi, untuk tidak meneruskan tradisi buruk untuk membungkam suara-suara kritis dengan pemenjaraan para aktivis. Salah satunya, Fadli mengaku sepakat jika keberadaan buzzer bisa diterbitkan. Entah buzzer yang pro pemerintah maupun buzzer yang dimanfaatkan untuk mendukung figur-figur tertentu. Ia menilai keberadaan buzzer tak sehat bagi perkembangan demokrasi. Sederhananya, konstitusi kita mengatur hak masyarakat menyampaikan ekspresi kritik. Tetapi sesuai aturan juga. Jangan sampai menyentuh atau melanggar hak orang lain, pungkasnya. Bahwa buzzer yang dituduh oleh pihak oposan saat ini dipelihara oleh Pak Jokowi adalah relawan-relawan Pak Jokowi yang bahkan sudah ada sejak 2014 di zaman Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala maju sebagai capres dan cawapres. Mereka bekerja membangun opini di tengah masyarakat bahwa Jokowi dan Pak JK lah yang lebih pantas membangun negeri. Dan hasilnya Pak Jokowi JK memenangkan Pilpres. Demikian juga 2019.